Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan kepada Bapak Evi Afrizal selaku pembimbing kerja praktek saya dan juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Di sini judul KP saya yaitu Deteksi Tingkat dan Jenis Kerusakan pada Pompa Sentrifugal IP 921 U024 FABL menggunakan analisis sinyal getaran yang dilaksanakan di PT Indah Kiat. Mengenai latar belakang perusahaan secara ringkas, PT Indah Kiat Pulp and Paper yang di Riau merupakan perusahaan yang bergerak di bidang khususnya penghasil pulp, bubur kertas, dan kertas jadi yang didirikan pada tahun 1975. PT Indah Kiat Pulp and Paper dan perusahaan lainnya yang tercantum pada slide merupakan anak perusahaan dari Asia Pulp and Paper atau APP Sinarmas. Mengenai proses umum pembuatan kertas secara ringkasnya yaitu pertama proses pengumpulan kayu. Lalu kayu tersebut dibawa ke proses fabrikasi di mana pada saat proses fabrikasi kayu tersebut direbus, dipisahkan antara getah kayu dan serat kayunya. Nah, getah kayu itu sendiri dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler dan serat kayunya diproses lebih lanjut lalu dimasukkan ke proses finishing di mana menghasilkan produk berupa bubur kertas, kertas mentah dan kertas jadi yaitu berupa buku tulis dan tisu seperti pada gambar. Nah, mengenai latar belakang kerja praktek untuk menunjang proses produksi hingga didapatkan produk jadi, maka salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus itu adalah pompa sentrifugal. Nah, di sini ada beberapa gambar yang saya ambil yaitu bisa dilihat tangki-tangki dan sistem perpipaan. Nah, di dalam tangki ini berisi cairan kimia cairan dengan temperatur yang tinggi, lalu dialirkan menuju jaringan sistem perpipaan menuju tangki-tangki lainnya. Nah, hal ini proses ini tidak lepas dari bantuan dari pompa sentrifugal. Maka dari itu dibutuhkan teknik perawatan pada pompa sentrifugal tersebut, di mana tentunya agar pompa itu tidak mengalami kegagalan atau kehausan yang secara cepat. Mengenai adapun tujuan utama dari maintenance itu beberapa diantaranya. Yang pertama adalah untuk memperpanjang umur penggunaan aset, untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan tersebut. Nah, dari maintenance itu sendiri memiliki beberapa kategori. Di antaranya ialah breakdown, preventif, prediktif, dan proaktif. Di sini pembahasan saya lebih lanjut mengenai prediktif. Nah, di sini ada beberapa metode pada predictive maintenance, yaitu pertama corrosion monitoring, biasa digunakan orang untuk memantau kondisi karat yang terjadi pada suatu pipa. Yang kedua ada acoustic emission untuk mengetahui kebocoran pada suatu tabung yang berisi cairan dengan gas dengan temperatur tinggi, apakah terjadi kebocoran atau tidak. Lalu ada oil analysis dan particle analysis. Selanjutnya ada analisis vibrasi dan termografi. Nah, analisis vibrasi itu digunakan orang untuk menentukan kondisi suatu mesin dengan cara melihat getaran yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Lalu ada termografi, ini untuk melihat pada saat mesin tersebut beroperasi di daerah komponen mana yang mengalami panas yang berlebih. Nah, di sini pembahasan saya lebih lanjut mengenai analisis vibrasi. Adapun tujuan saya dalam menganalisis vibrasi itu yang pertama adalah untuk mengetahui indikasi kerusakan yang terjadi pada pompa sentrifugal, untuk mengetahui karakteristik sinyal getaran sebagai indikasi penyebab kerusakan pada pompa sentrifugal. Yang ketiga, mengetahui penyebab akar permasalahan dari pompa sentrifugal. Nah, analisis vibrasi itu sendiri adalah analisis yang digunakan untuk menentukan operasi dan kondisi suatu peralatan mekanik. Keuntungan utama dari analisis vibrasi ini adalah dapat mengidentifikasi perkembangan kerusakan sebelum mesin tersebut menjadi kerusakan yang serius dan dapat menyebabkan mesin tersebut berhenti secara tidak terjadwal. Maka hal ini dapat diatasi dengan memantau kondisi getaran mesin tersebut secara terus-menerus atau secara terjadwal. Lalu di sini kenapa orang menggunakan analisis vibrasi? Nah, di sini ada beberapa skema mesin sederhana, yang mana di sini ada motor, ada kopling, ada gearbox, dan ada poros. Nah, ketika mesin ini beroperasi pada kecepatan yang tinggi, maka setiap komponen tersebut akan menghasilkan getaran, sehingga keausan dan kegagalan akan segera terjadi. Maka dari itu dibutuhkan analisis vibrasi untuk mengetahui di bagian komponen mana yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, kenapa komponen tersebut dapat mengeluarkan getaran? Itu diantaranya ada beberapa penyebab diantaranya, yaitu pertama ada imbalance of rotating parts, yaitu pada saat suatu benda tersebut beroperasi terjadi ketidakseimbangan, artinya terjadi perpindahan titik massa.
Yang kedua ada misalignment of coupling and bearing, yaitu terjadinya ketidaksambungan antara poros satu dan poros yang kedua. Lalu yang ketiga ada poros yang telah mengalami bending atau kebengkokan. Lalu yang keempat ada gear yang telah mengalami keusangan dan juga bearing yang telah mengalami keusangan. Lalu yang kelima ada posisi belting dan rantai yang tidak pas. Yang keenam ada variasi torsi. Selanjutnya yang ketujuh ada gaya elektromagnetik. Yang kedelapan ada gaya aerodinamis dan hidrolik. Yang kesembilan ada looseness, kelonggaran. 10 ada rubbing dan 11 resonansi. Nah, dari ke-11 poin ini merupakan penyebab getaran yang mana menyebabkan kerusakan komponen. Maka dari itu kita perlu mempelajari sinyal getaran dan spektrumnya. Nah, mengenai dasar vibrasi, getaran atau gerak periodik atau gerak harmonik adalah gerakan suatu benda secara bolak-balik yang disebabkan oleh adanya suatu gaya luar atau gangguan pada kedudukan setimbang. Nah, di sebelah kanan ini ada ilustrasi getaran sederhana yang mana hanya terdiri satu buah komponen atau massa yang digantung pada pegas sehingga dia diberi gangguan sehingga gerakannya naik turun. Nah, gerakan naik turun ini dapat didekati dengan fungsi sinusoidal, yang mana fungsi sinusoidal ini dapat memberikan informasi mengenai posisi massa tiap waktu. Adapun istilah pada getaran atau terminologi getaran itu pertama yaitu siklus atau osilasi. Nah, osilasi itu adalah bergeraknya naik turun dari posisi atas ke bawah dan kembali lagi ke atas, itu disebut dengan osilasi. Yang kedua ada amplitudo, yaitu jangkauan maksimum pada saat dia berosilasi. Yang ketiga ada periode osilasi, yaitu waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan satu buah osilasi. Lalu yang keempat ada frekuensi osilasi, artinya banyaknya jumlah osilasi dalam waktu tertentu. Lalu yang kelima ada fase. Fase ini disebut dengan perbedaan waktu dalam menyelesaikan satu buah osilasi. Di sini ada dua buah gambar gelombang A1 dan A2. Di antara dua buah gelombang ini memiliki perbedaan waktu dalam menyelesaikan satu buah osilasi atau disebut dengan beda fase. Nah, dalam analisis sinyal getaran itu ada istilah dengan gelombang sinusoidal dan gelombang kompleks. Nah, gelombang sinusoidal itu merupakan representasi dari getaran sederhana yang mana hanya memiliki satu buah komponen. Sedangkan gelombang kompleks itu merupakan gelombang yang terdiri dari gabungan komponen-komponen sinusoidal, sehingga jika komponen tersebut dibentuk, maka akan menghasilkan satu buah gelombang baru yaitu gelombang kompleks. Nah, pada ilustrasi pada sebelah kanan ini disebut dengan gelombang kompleks. Ketika gelombang kompleks ini diurai, maka akan terlihat komponen-komponen pembentuknya, yaitu sinyal-sinyal dari tiap komponen mesin. Nah, ketika suatu mesin beroperasi, maka getaran yang dia dapatkan itu bukanlah getaran sinusoidal. Artinya, ketika kita mengukur getaran dengan menggunakan sensor, maka sensor tersebut akan menampilkan getaran yaitu berupa gelombang kompleks. Yang mana gelombang kompleks itu sendiri adalah sinyal-sinyal dari tiap komponen mesin pada saat beroperasi, dan sinyal-sinyal itu bergabung menjadi satu sehingga membentuk gelombang kompleks. Maka dibutuhkan operasi matematika yaitu Fast Fourier Transform atau FFT untuk memudahkan analisis. Nah, memudahkan analisis di sini adalah untuk menentukan di bagian sinyal mana yang mengalami indikasi kerusakan. Selanjutnya adalah Fast Fourier Transform. Nah, Fast Fourier Transform itu adalah suatu operasi matematika yang mana digunakan untuk menyelesaikan masalah gelombang kompleks dengan mengurainya menjadi komponen-komponen sinusoidal. Nah, pada gambar ini, jika kita melihat dari sisi sebelah kiri, maka akan terlihat gelombang kompleks. Nah, dengan FFT, maka gelombang kompleks tersebut diurai menjadi komponen-komponen sinusoidal dan ditransformasikan menjadi garis-garis perwakilan sinyal tersebut atau disebut dengan spektrum. Nah, pada gambar selanjutnya, di sini ada contoh kasus gelombang kompleks, di mana dengan FFT gelombang tersebut diurai menjadi komponen-komponen sinusoidal dan ditransformasikan menjadi garis-garis perwakilan individu. Nah, di sini dengan FFT langsung terlihat berapa tinggi puncak dari garis tersebut. Misalkan di sini adalah 5 mm, adalah amplitudonya dengan frekuensinya adalah 25 Hz. Nah, adapun analisis Fourier itu bertujuan untuk memindahkan sinyal dari kawasan waktu ke kawasan frekuensi. Nah, di sini ada masalah getaran. Misalkan pada saat mesin ini beroperasi, maka ketika kita mengukur dengan sensor, maka sinyal yang kita dapatkan itu adalah gelombang kompleks. Dengan FFT diurai, misalkan dari gear mesh itu mengeluarkan 3 sinyal getaran, dari bearing mengeluarkan 3 sinyal getaran dan 1 sinyal getaran lain.
Nah, dengan FFT, sinyal-sinyal tersebut ditransformasikan menjadi garis-garis perwakilan individu. Nah, dengan FFT ini dapat memudahkan kita dalam menganalisis getaran dan menentukan bagaimana yang mengalami indikasi kerusakan. Nah, selanjutnya karakteristik spektrum. Di sini ada unbalance, adalah suatu kondisi di mana terjadinya ketidakseimbangan dalam sistem yang disebabkan oleh berpindahnya posisi titik berat massa dari suatu equipment. Nah, untuk unbalance itu memiliki karakteristik spektrum yaitu satu buah garis perwakilan seperti pada gambar. Lalu yang kedua ada misalignment, adalah suatu kondisi yang mana terjadi ketidaksejajaran antara sumbu poros menggerak atau driver dengan sumbu poros yang digerakkan. Nah, untuk karakteristik spektrum dari misalignment ini yaitu ada 1 kali dan 2 kali garis, yaitu disebut dengan spektrum. Yang ketiga ada mechanical looseness. Nah, looseness adalah suatu perubahan ukuran atau clearance di luar dari toleransi yang ditentukan yang menyebabkan kelonggaran. Biasanya terjadi pada bearing, kopling, baut tapak motor, baut support, pompa, dan daerah base plate. Nah, untuk mechanical looseness atau kelonggaran itu memiliki variasi macam spektrum seperti pada gambar. Lalu yang keempat ada bearing defect atau cacat pada bearing. Bearing defect adalah terjadinya kerusakan atau cacat pada bearing itu sendiri, baik pada BSF, ball spin frekuensi, lalu ada FTF, fundamental trend frekuensi, BPFI, dan BPFO. Nah, BSF itu adalah terjadinya kerusakan pada bola bearing, FTF itu terjadi kerusakan pada cangkang bearing, cangkang bola bearingnya, lalu ada BPFI, terjadi cacat pada jalur lintasan bagian dalam, dan juga BPFO, lintasan pada bagian luar. Nah, adapun penyebabnya yaitu kurangnya pelumasan pada bearing dan beban yang diberikan pada poros bearing tidak sesuai dengan aplikasi dalam penggunaannya. Nah, frekuensi kerusakan bearing secara detail itu sulit ditentukan jika dilihat pada spektrum getaran biasa. Maka dari itu diperlukan metode khusus, yaitu dengan metode envelope analyzer. Nah, pada slide sebelumnya terdapat istilah-istilah mengenai BPFO, BPFI, BSF, dan FTF. Nah, dari keempat istilah itu merupakan persamaan yang digunakan untuk sebagai dugaan kita, yang mana untuk menduga apakah kerusakan khusus yang terjadi pada bearing. Misalkan BPFI, jika kita gunakan persamaan ini, maka persamaan ini kita dapat jadikan sebagai dugaan kita apakah bearing tersebut terjadi kerusakan pada bagian lintasan dalamnya atau tidak. Nah, jika BPFI ini yaitu frekuensi BPFI ini keluar pada data pada saat kita pengambilan data, jika sinyal BPFI ini keluar pada data yang kita dapatkan, maka dapat diasumsikan kerusakannya adalah BPFI. Nah, berikut adalah gambar-gambar mengenai bearing yang mengalami cacat. Nah, selanjutnya, dari karakteristik spektrum yang ditunjukkan pada slide sebelumnya, karakteristik spektrum tersebut telah diteliti oleh Moebius Institute. Jadi mereka telah meneliti karakteristik spektrum mengenai indikasi-indikasi kerusakan pada setiap komponen. Jadi mereka meneliti jika misalkan kerusakannya pada kopling, maka karakteristik spektrumnya seperti ini. Jika pada bearing, memiliki karakteristik spektrumnya seperti berikut. Nah, jadi setiap kerusakan itu berbeda-beda dan telah diteliti oleh Moebius Institute. Nah, berikut adalah jenis-jenis karakter spektrum yang telah mereka teliti, yaitu seperti unbalance, di sini ada misalignment, lalu ada masalah kavitasi dan masalah pada flow, lalu ada masalah looseness struktural, lalu ada masalah pada gigi. Mengenai tipe sinyal mesin, nah di sini tipe sinyal mesin ini ialah gelombang kompleksnya. Nah, pada saat melakukan pengambilan data, gelombang kompleks yang ditangkap oleh sensor tersebut yang sering muncul itu adalah 4 kategori berikut. Yang pertama adalah harmonik, itu sinyal-sinyal mesin yang disebabkan oleh masalah unbalance dan misalignment. Lalu ada modulated, yang ketiga ada random. Nah, random ini biasanya muncul karena masalah lubrikasi dan masalah bearing, dan juga masalah flow excited atau gangguan pada aliran. Dan terakhir ada masalah pulse atau sinyal kejutan. Nah, selanjutnya standar ISO pengukuran getaran. Nah, untuk menentukan tingkat keparahan suatu getaran, maka yang menjadi acuan itu adalah nilai RMS-nya. Nah, RMS itu adalah energi getaran yang merupakan hasil dari penjumlahan tiap titik nilai amplitudo suatu gelombang. Nah, RMS itu sama dengan 0,707 dikali nilai peak. Nah, untuk RMS itu terdapat 3 standarnya, yaitu pertama
perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Nah, dari ketiga buah ini tergantung mana yang ingin digunakan. Nah, misalkan kita ingin menggunakan perpindahan, maka gunakan juga sensor yang peka terhadap perpindahan. Nah, untuk perpindahan biasanya digunakan orang untuk mengukur mesin yang operasi kerjanya itu adalah 0 sampai 600 CPM atau 0 sampai 600 siklus per menit. Nah, itu biasanya orang menggunakan sensor yang jenisnya perpindahan, yang mana dia peka terhadap mengukur perpindahan. Nah, untuk putaran motor yang dari 600 sampai 120.000, biasanya orang menggunakan sensor yang peka terhadap kecepatan. Dan untuk putaran mesin yang beroperasi pada 120.000 sampai 600.000, biasanya orang menggunakan sensor yang peka terhadap pengukuran kecepatan. Nah, di sini tergantung dari operasi kerja mesinnya. Nah, selanjutnya mengenai standar pengukurannya. Nah, di sini saya menggunakan standarnya adalah peka terhadap kecepatan. Nah, di sini saya menggunakan nilai RMS-nya itu adalah 4,5 dari tabel ini. Nah, ini adalah tabel yang telah distandarisasi oleh ISO. Di sini saya menggunakan 4,5, artinya pada saat saya mengambil data getaran, jika RMS-nya itu lebih dari 4,5, maka dapat dikatakan getaran mesin tersebut sudah mengalami berbahaya atau danger. Jika di bawah 4,5 nilai RMS-nya, maka dapat dikatakan energi getarannya masih diizinkan. Nah, selanjutnya mengenai sketsa dan spesifikasi alat. Nah, di sini objek yang diukur itu ialah pompa sentrifugal, daya motornya 75 kW, putaran motornya 1500 rpm, tipe bearingnya 7318 BEP/SKF, dan tanggal pengecekannya adalah 4 Februari. Nah, pada gambar ini merupakan posisi titik-titik pengukuran. Nah, pada motor itu diambil 2 titik pengukuran, yaitu pada titik 1 dan titik 2. Lalu pada pompa itu 2 titik 1 dan titik 2. Nah, pada gambar selanjutnya ialah posisi peletakan sensornya, yaitu arah horizontal, arah vertikal, dan arah aksial. Nah, selanjutnya peralatan pengukuran. Di sini saya menggunakan alatnya ialah Vibe Expert. Di sini untuk mengolah data getarannya dan langsung mentransformasikannya menjadi FFT. Di sini sensor yang saya gunakan adalah akselerometer dan software analisis dan database-nya. Nah, software ini digunakan untuk sebagai pencuplikan data untuk memudahkan kita dalam melihat pola karakteristik spektrumnya. Nah, mengenai analisis data, itu pertama untuk data getaran pada bagian motor. Nah, di sini pada titik 1, nah pada gambar ini saya tidak menampilkan data arah aksial dan arah vertikalnya. Pada umumnya data pada arah aksial, horizontal, dan vertikal itu biasanya pola spektrumnya sama. Yang saya tampilkan di sini hanyalah data getaran horizontalnya. Nah, di sini nilai RMS dari data getaran ini itu ialah 3,42 mm per detik, yang mana nilainya lebih rendah dari 4,5. Artinya getaran pada titik 1 itu tergolong masih aman. Lalu pada titik 2 pada bagian motor, di sini energi getarannya ialah 4,28, artinya masih di bawah 4,5. Nah, jika dilihat dari data getaran ini, pada bagian motor titik 1 maupun titik 2 tidak mengalami atau tidak ada indikasi masalah. Artinya getaran pada titik motor, pada daerah titik motor ini masih aman. Nah, untuk menganalisa data getaran, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dengan melihat pola spektrum yang dihasilkan. Lalu yang kedua, spektrum yang kita dapatkan itu kita bandingkan dengan tabel diagnostik. Jika tidak ada ditemukan kesamaan, maka kita bisa melihat tipe sinyal mesinnya atau tipe dari gelombang kompleksnya seperti apa. Jika tidak ditemukan kemiripan pada tabel diagnostik. Lalu yang ketiga, untuk memperkuat kita yaitu dengan keadaan di lapangan seperti apa. Apakah terjadi indikasi kerusakan atau terjadi kebisingan pada mesinnya. Maka hal itu dapat mendukung kita untuk memperkuat analisis getarannya. Nah, selanjutnya pada data pada bagian motor. Nah, di sini bisa dilihat energi getaran pada daerah bagian motor itu sangat tinggi, yang mana energinya ialah 17,60 mm per detik.
Artinya getaran pada daerah bagian pompa itu telah memasuki level bahaya. Nah, namun jika dilihat dari sinyal ini, jika dibandingkan dengan tabel diagnostic chart, saya telah membandingkannya, namun dari tipe sinyal spektrum ini tidak ditemukan kemiripan seperti jika dilihat dia tidak mirip seperti ambalans. Nah, jika diperhatikan lagi dia tidak mirip seperti misaligmen dan juga masalah kerusakan bearing. Nah, maka dari itu perlu melihat sinyal gelombang kompleksnya seperti apa. Nah di sini sinyal yang tadi itu gelombang kompleksnya seperti pada gambar ini. Nah, jika dilihat dan juga kita bandingkan gelombang kompleks yang pada bagian pompa ini itu mirip kepada sinyal yaitu random, di mana sinyal random ini itu masalahnya ialah masalah lubrikasi pada bearing dan juga masalah pada gangguan aliran. Nah, berarti dari data sinyal ini kita dapat mengacu pada gelombang kompleksnya. Namun gelombang kompleks ini hanya memberitahu masalahnya adalah masalah lubrikasi, masalah bearing dan masalah aliran, namun tidak memberikan spesifikasi detailnya. Nah, di sini dan di sini juga perlu dilakukan pengambilan data getaran dengan metode enveloping untuk melihat lebih detail jenis kerusakan. Nah, karena pada data ini tidak memberikan secara jelas mengenai kerusakannya, maka perlu dilakukan pengambilan data secara enveloping. Nah, adapun data envelopingnya adalah seperti berikut. Nah, di sini data enveloping ini terdapat indikasi perulangan. Nah, biasanya enveloping ini yaitu masalah untuk melihat masalah pada bearing. Nah, jika kita perhatikan dengan lebih detail, data getaran yang sebelumnya itu terdapat perulangan. Nah, pada software pencuplikan datanya, di situ telah otomatis, yang mana jika spektrum-spektrum tersebut berhimpit atau segaris dengan garis pada menu di software tersebut, maka kita sudah dapat tahu itu kerusakannya apa. Nah, di sini contohnya adalah data yang enveloping ini kerusakannya adalah BSF. Nah, untuk memperkuat argumen kita apakah dia karena BSF, kita gunakan persamaan yang kerusakan pada bearing sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menentukannya. Di sini saya coba menggunakan persamaan BSF. Nah, setelah saya masukkan persamaannya, nah di sini PD itu adalah diameter pitch dari bearingnya. Nah, BD di sinilah diameter bola dan cos alpha. Cos alpha inilah sudut dari bearing tersebut. Nah, di sini frekuensi BSF tersebut yaitu 106,89. Nah, sedangkan pada software di situ terbaca 106,79. Maka dapat diasumsikan pada daerah pengukuran titik satu pompa itu terjadi kerusakan dengan indikasi bearing, yang mana detail kerusakannya adalah terjadi pada bola bearingnya. Data getaran yang pada titik 2 ini, di sini saya juga mengambil data envelope-nya. Nah, data envelope yang saya dapatkan itu menunjukkan juga indikasi masalah BSF, karena pada software itu sudah secara otomatis jika kita menggunakan ada sebuah toolsnya atau menunya di situ, jika kita mengaktifkan menu itu langsung keluar garis-garis yang mengindikasikan BSF. Maka dapat disimpulkan titik 1 dan titik 2 pada daerah pompa itu mengalami indikasi kerusakan yang berbeda. Nah, dari data-data yang sebelumnya itu di sini ada tabelnya. Nah, pada daerah motor dan pompa itu, pada daerah motor tidak ada terjadi indikasi kerusakan. Nah, pada daerah pompa pada titik 1 dan titik 2 itu mengalami indikasi kerusakan dengan tingkat energi getaran yang berbahaya. Nah, pada daerah titik 1 pompa itu dari data sebelumnya indikasi kerusakannya ialah BSF berdasarkan data. Pada titik 2 itu kavitasi dan masalah BSF. Jadi pada titik 2 itu ada dua masalah, efek kavitasi dan masalah BSF. Nah, selanjutnya mengenai analisa akar permasalahan. Nah, untuk memperkuat analisa kita, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan. Apakah data yang kita dapatkan itu berhubungan langsung dengan data yang ada di lapangan. Nah,
di sini pemeriksaan saya secara langsung di lapangan ditemukannya pada pompa tersebut, yaitu pada impellernya itu terjadi kerusakan pada sudu impellernya, atau impellernya itu mengalami terkikis di daerah-daerah tersebut. Nah, dan juga pada saat melakukan pembongkaran bearing itu ditemukannya cacat pada bola bearingnya, dan di daerah pompa tersebut terjadi kekurangan lubrikasi seperti pada gambar. Nah, selanjutnya ditelusuri secara lebih lanjut. Nah, di sini mengapa pada bagian impeller ini terjadi gesekan dan pada bagian sudunya itu terjadi kikisan. Nah, di sini asumsinya berdasarkan pengamatan itu, di sini ada diagram Ishikawa. Nah, pada saat melakukan penelusuran itu ditemukannya serpihan plat logam dan kayu. Nah, tentu saja hal ini tergolong kepada gangguan pada aliran. Nah, selanjutnya ditemukannya kekurangan dan kelebihan lubrikasi pada daerah pompa tersebut. Maka ini tergolong ke masalah kerusakan pada bearing. Nah, efek masalahnya ialah impeller bergesekan dengan rumah volut. Nah, berdasarkan asumsi saya, dari pemeriksaan yang telah dilakukan diketahui bahwa dugaan gesekan antara impeller dengan casing rumah pompa itu disebabkan oleh kegagalan pada bearing, karena hal ini diperkuat dengan hasil yang ditemukan di lapangan. Nah, jadi asumsi saya mengapa impeller ini mengalami gesekan itu karena bearing yang ada pada pompa tersebut telah mengalami kegagalan atau rusak, sehingga poros impeller tersebut tidak kuat, sehingga bearing tersebut tidak kuat menumpu poros, sehingga terjadi kebebasan gerak pada poros, sehingga poros tersebut yang menumpu impeller mengalami pergerakan. Jadi impellernya mengalami pergerakan sehingga bergesekan dengan rumah volut. Nah, selanjutnya diteliti lebih lanjut mengapa bearing itu mengalami kerusakan. Nah, di sini terdapat pada diagram ini. Di sini saya menentukan kerusakan bearing ini menggunakan data spektrum. Nah, dari data spektrum yang sebelumnya itu terdapat noise floor pada data spektrum tersebut. Nah, di sini noise floor tersebut tergolong kepada kekurangan dan kelebihan lubrikasi masalahnya. Lalu pada data yang telah saya dapatkan itu terdapat data yang mengindikasikan kerusakan kavitasi dan masalah pada flow atau aliran. Di sini saya menggolongkannya yaitu karena gaya aerodinamis aliran. Maka dari kedua masalah ini menyebabkan kerusakan bearing. Nah, dari diagram ini saya mengasumsikan bahwa dari pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kerusakan bearing disebabkan oleh gaya aerodinamis khususnya kavitasi. Hal ini dapat dibuktikan pada hasil spektrum vibrasi di mana terdapat indikasi spektrum kavitasi yang sangat dominan pada sisi pompa. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan yang terjadi pada pompa dan motor, nah berikut adalah strategi perawatan yang sering dilakukan oleh operator di sana. Nah, mengenai kesimpulan, kerusakan yang terjadi pada pompa sentrifugal IP921U024 FABL adalah sisi motor pada titik 1 dan 2 atau titik outboard dan inboard. Dari karakteristik spektrum yang ditunjukkan dapat disimpulkan tidak terdapat jenis kerusakan yang signifikan, namun tingkat frekuensi getaran tergolong keadaan normal. Lalu sisi pompa menunjukkan tingkat getaran berbahaya dari spektrum yang ditunjukkan. Kerusakan yang terjadi pada pompa sentrifugal yaitu kerusakan impeller di mana terjadi gesekan dan terkikisnya sudu impeller, dan kerusakan bearing yaitu cacatnya pada bola bearing. Nah, selanjutnya karakteristik sinyal getaran terlihat pada spektrum menunjukkan pada bagian sisi motor titik 1 dan titik 2 atau titik inboard dan outboard menghasilkan energi getaran pada tingkat normal dengan nilai RMS overall P1 dan P1V sebesar 3,42 dan 3,08 mm per detik. Lalu munculnya noise floor pada spektrum disebabkan oleh kekurangan pelumas. Nah, selanjutnya sisi inboard pompa menghasilkan energi getaran pada tingkat berbahaya dengan nilai RMS overall P1H dan P1V sebesar 17,6 dan 13,68 mm per detik. Dari spektrum getaran yang ditunjukkan,
Indikasi kerusakan yaitu BSF, ball-spin frekuensi, karena terdapat perulangan harmonik BSF pada metode enveloping atau pada data enveloping sebesar 106,79 sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, dan 5 kali. Dan adanya masalah kurangnya lubrikasi di mana terdapat noise floor pada spektrum. Nah, selanjutnya sisi outboard menghasilkan energi getaran pada tingkat berbahaya dengan nilai RMS overall P2H, P2V, dan P2A berturut-turut sebesar 9,40, 7,79, dan 8,80 mm per detik. Pada spektrum dengan indikasi kerusakan yaitu efek kavitasi karena terdapat frekuensi random pada ring tinggi dan juga terdapat perulangan harmonik BSF pada frekuensi enveloping 106,79 sebanyak 1 kali sampai 5 kali. Nah, selanjutnya tujuan yang ketiga atau kesimpulan yang pada tujuan yang nomor 3 yaitu akar permasalahan dari kerusakan. Akar permasalahan dari kerusakan pompa sentrifugal ini adalah masalah pada aliran fluida yaitu efek kavitasi sebagai akar permasalahan yang menyebabkan bearing pompa mengalami kegagalan, dan efek dari bearing pompa itu menyebabkan sudu impeller mengalami gesekan antara rumah fluid. Nah, berikut adalah waterfall spektrum, yaitu tren penurunan tingkat amplitudo pada spektrum getaran pompa setelah tahap perawatan dan perbaikan. Nah, jadi di sini ada tiga buah waterfall spektrum, yaitu pada warna oranye, warna merah, dan warna biru. Nah, pada bagian warna merah ini terjadi pada saat terjadi indikasi kerusakan. Nah, setelah dilakukan tahap perbaikan, maka tren spektrumnya mengalami penurunan, artinya mengalami penurunan energi getaran setelah tahap perbaikan. Nah, dan juga jika dilihat pada gelombang kompleksnya atau time signalnya setelah perawatan dan perbaikan. Nah, di sini dapat terlihat yang berwarna merah ini adalah gelombang kompleks atau time signal yang mengalami masalah atau pada saat dalam kondisi berbahaya. Nah, setelah dilakukan perbaikan terjadi penurunan amplitudo yang berwarna biru. Nah, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.